Halo semuanya, selamat datang di channel Coba Nonton. Di channel ini, gue akan memberikan 5 list film yang boleh kalian coba untuk menonton. Ayo ngaku, siapa aja nih yang udah ikutan Oplas Challenge? Coba cerita di kolom komentar. Ada yang jadiin profile picture Tinder nggak? Nah, jujur aja gue belum pernah coba sih. Atau enggak siapa nih yang udah beneran pernah Oplas? Komen di bawah ya, kalau berani ya. Sama nih kayak film-film ini, mereka beneran Oplas loh. Bahkan sampai ganti muka kalau di film. Wow. Oh ya, gue ada quiz lagi nih. Coba tebak, menurut kalian dari kelima film ini, siapa yang nama aktor dan nama perannya sama nih? Komen di bawah ya. Sebelum mulai, like dulu ya kalau kalian suka. Dan subscribe kalau mau bareng kita terus. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita mulai. Good night, Mami. Jauh di dalam hutan-hutan dan dikelilingi ladang jagung yang lebat, ada sebuah rumah terpencil yang jauh dari peradaban. Di dalam rumah tersebut tinggallah dua orang anak kembar berumur 9 tahun yang bernama Elias dan Luka. Mereka sedang menunggu kepulangan ibunya. Tidak lama kemudian pulanglah ibu mereka dengan wajah yang dipenuhi perban setelah melakukan oplas. Ibu berkata kepada Elias, mulai sekarang akan ada beberapa peraturan baru di rumah. Jaga keheningan, selalu tutup horden, dan kalau kalian mau main di luar, soalnya ibu mau istirahat. Mereka yang merasa aneh dan mulai curiga sama wanita itu. Mereka langsung mencari foto ibunya. Mereka membandingkan foto ibunya dengan wanita di rumah. Bahkan selain itu, mereka juga menemukan bahwa rumah mereka yang sedang mereka tempati sekarang sudah dijual di internet. Dari situ mereka langsung mengambil kesimpulan bahwa ibu di rumah bukanlah ibu mereka. Mereka langsung mengikat tangan dan kaki wanita itu di ranjang, menyiksa wanita itu dan menanyakan keberadaan ibu mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa rahasia di balik perban wanita itu? Coba kita nonton saja. Time. Film ini berasal dari Korea. Sehee dan Jiwoo sudah berpacaran selama 2 tahun. Sehee sangatlah orang yang jelesan. Dan Sehee ini sering mengkhawatirkan hal-hal yang aneh. Bahkan, ia mengkhawatirkan dengan lamanya hubungan mereka. Sehee khawatir Jiwoo akan bosan dengan wajahnya. Oleh sebab itu, suatu hari, Sehee menghilang dan melakukan oplas. Jiwoo yang bingung mulai mencari Sehee. Namun tidak juga ketemu. Tapi tiba-tiba Jiwoo kembali bertemu dengan Sehee. Jiwoo tidak tahu bahwa itu adalah Sehee. Jiwoo mulai bercerita bahwa ia merindukan Sehee. Dan hubungan baru mereka berubah menjadi cinta. Mereka berbincang-bincang di kafe yang sama dengan Sehee yang dulu. Mereka pergi ke taman yang sama dengan Sehee yang dulu. Bahkan ia berpose dengan sama persis dengan Sehee yang dulu. Apakah Jiwoo pada akhirnya akan menyadari bahwa itu adalah Sehee? 너무 불안했어. 내가 실직 나서 새로운 여자를 찾을까 봐. Dan apa yang terjadi jika Jiwoo sampai tahu bahwa itu adalah Sehee? Selain itu, dari sisi Sehee, dengan sudah oplas muka, apakah ia bisa menjadi lebih bahagia? Coba kita nonton. Face Off. Seorang agen FBI yang tangguh bernama Sean Archer sedang berduka dengan kematian anaknya. Sean sangat yakin bahwa pembunuh anaknya adalah musuh bebuyutannya dan seorang penjahat yang keji, yaitu Castor Troy. Pada suatu hari, akhirnya mereka bertemu dan berantem satu dengan lainnya. Pemenangnya adalah Sean. Ia berhasil menangkap Troy. Tapi kondisi Troy semacam koma, tidak sadarkan diri. Namun ternyata Troy mempunyai rencana jahat lainnya.
Troy sudah menanamkan bom yang dapat meledakan kota Los Angeles. Dan orang yang mengetahui rencana tersebut adalah saudara Troy yang bernama Pollux. Dia menolak untuk memberitahu di mana letak bomnya. Akhirnya terpikirlah sebuah solusi yang membutuhkan dokter yang sangat ahli dalam oplas. Ya, betul. Solusinya adalah Sian menyamar menjadi Troy dengan menggunakan wajah asli Troy. Jadi Sean akan mendekati Pollux untuk menanyakan lokasi bom terpasang. Akan tetapi pada saat penyamaran sedang berlangsung, Troy tiba-tiba sadar dan ingin membalas dendam kepada Sean karena telah menggunakan wajah. Troy bukan hanya menggagalkan misi penyamarannya, tetapi juga kehidupan pribadinya. Kenapa jadi bawa kehidupan pribadi? Apa hubungannya nih? Nah, coba kita nonton. Plan B. Let's just kill each other. Phoenix. Setelah Perang Dunia Kedua, Nelly, seorang pejuang Yahudi dari tempat tawanan Auschwitz, secara tidak sengaja tertembak sebuah peluru di mukanya. Oleh sebab itu, harus dilakukan operasi muka secepatnya. Setelah selesai dioplas, muka Nelly sangat menakjubkan cantiknya. Nelly pergi untuk mencari suaminya, Johnny, yang bekerja di klub Phoenix di Berlin. Saat sudah bertemu, Johnny merasa bahwa sosok Nelly membuatnya sangat merasa tidak nyaman dan meresahkan. Karena sosoknya sangat mirip dengan mendiang istrinya. Ya betul, Johnny pun tidak tahu bahwa di depannya itu adalah istrinya. Sebenarnya sebelum bertemu, Nelly merasa bahwa Johnny sudah berselingkuh darinya. Oleh sebab itu, ia memanfaatkan kesempatan ini dengan tetap mengikuti perannya sebagai wanita baru dan mengikuti seluruh kehidupan Johnny. Bahkan ia tidak memberitahukan hal tersebut ke siapapun. Jadi dia harus berakting ke seluruh teman-temannya dan keluarganya demi mengetahui kenyataan di balik suaminya. Dapatkah Nelly mengetahui kenyataan suaminya selama ini? Ataukah justru ia hanya menggali luka semakin dalam? Coba kita nonton. The Skin I Live In. Sebagai penghormatan mendiang istrinya yang meninggal akibat kebakaran di kecelakaan mobil, seorang ilmuwan, Dr. Robert Ledgard, mencoba untuk membuat kulit dari sintetis yang dapat mencegah kulit dari terbakar, terpotong, atau kerusakan lainnya. Penelitian tersebut ternyata membuahkan hasil. Penelitiannya semakin lama semakin berhasil. Ia pun mencoba untuk meletakkannya pada pasiennya. Tapi para ilmuwan lain mulai curiga nih. Para ilmuwan lain mulai skeptis terhadap penelitian yang dilakukan oleh Dr. Robert. Mereka menemukan petunjuk bahwa penelitian yang dilakukan berdasarkan oleh hubungannya dengan pasien tersebut. Apakah hubungan pasien dan ilmuwan tersebut? Apakah benar penelitian ini hanya penelitian bohongan? Apakah maksud sang dokter melakukan penelitian ini? Coba kita nonton. Gimana teman-teman film-filmnya? Ada yang udah pernah nonton belum? Jadi siapa nih yang mau oplas beneran jadinya? Atau oplas jalan aja udah cukup? Sebagai manusia, kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Berpuas dirilah dengan kelebihan kita. Dan perbaikilah kekurangan kita masing-masing. Ya, so bijak lagi gua. Oh iya,
Ada yang udah tahu belum jadinya film mana nih yang nama, dalam peran dan aktornya sama? Komen di bawah ya. Thanks ya teman-teman yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, like dan share ke teman-teman kalian lah. Dan jangan lupa subscribe untuk ketemu kita lagi. Bye bye, see you.